Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Angelika. Bersama rekan tim saya ada Cynthia Widya Astuti dan Nadine Tiara. Kami dari kelompok 6 di kelas SI 101. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fesa Ashishifa Nurul Haq, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan penelitian kami dengan judul Pemanfaatan Sosial Media dan E-commerce sebagai Strategi Manajemen dalam Mengoptimalkan Bisnis UMKM Kebaya Nadine, Magelang. Selanjutnya, saya serahkan kepada Cynthia. Terima kasih Widya Angelika. Saat ini perkembangan teknologi yang pesat ditandai dengan munculnya internet. Internet memiliki berbagai macam keunggulan dalam beberapa aspek. Salah satu kegunaan internet adalah untuk proses jual beli online yang lebih dikenal sebagai e-commerce. E-commerce dapat juga memasarkan dan mempromosikan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, UMKM telah menyadari bahwa di era konsumen berbelanja online saat ini menyebabkan kecenderungan konsumen untuk mengikutinya. Pelaku UMKM harus menyiapkan segala strategi untuk menghadapi perkembangan saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menawarkan produk menggunakan e-commerce. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus siap menawarkan produk berkat perkembangan teknologi yang semakin maju. Untuk tinjauan pusakanya ada state of the art. Kami mengambil referensi beberapa jurnal. Ada 3 jurnal di sini dan berikut pembahasannya. Next. Untuk selanjutnya ada media sosial, e-commerce, manajemen strategi, optimalisasi bisnis, dan UMKM. Kebaya Nadine Magelang merupakan nama butik yang berlokasi di daerah Magelang yang menjual busana tradisional berupa kebaya dan batik. Selain itu, Kebaya Nadine Magelang juga menjual jas, booster, gamis, dan menerima pesanan custom untuk pembuatan kebaya. Untuk visinya tersendiri menjadi perusahaan produsen kebaya terkemuka di Indonesia dan di pasar mancanegara, serta membangkitkan kekuatan fashion tradisional yang ada di Indonesia, melayani dan memberikan berbagai rancangan kebaya terbaik untuk semua kalangan konsumen dengan berfokus pada kualitas produk, pengembangan produk yang insentif, dan layanan konsumen yang unggul. Untuk misinya, yang pertama selalu menyediakan pakaian tradisional yang berkualitas dan fashionable dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memaksimalkan kualitas pakaian. Dan yang terakhir, fokus pada ongkos produksi yang rendah dengan distribusi langsung, serta menggunakan cara pemasaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada roadmap yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Widya Angelika. Untuk roadmap-nya dimulai dengan reflect, yaitu mendefinisikan nilai-nilai perusahaan, memahami dengan jelas target dan tujuan agar semua proses yang ada dapat berjalan secara sistematis. Kemudian ada build and or create, yaitu membangun atau menciptakan. Setelah menyelesaikan langkah pertama dalam reflect, selanjutnya adalah membangun dan membuat. Kemudian educate, yaitu setelah build and create telah diselesaikan. Jadi saatnya untuk mulai mengedukasi audiens, dimulai dengan menceritakan latar belakang bisnis yang dibangun, lalu mengembangkan koneksi untuk mencapai lebih banyak audiens, dan pakai setiap kesempatan yang ada untuk mengedukasi tentang produk yang dijual. Selanjutnya ada promote. Bagian ini adalah bagian yang terpenting agar dapat mempromosikan serta meningkatkan penjualan secara cepat. Lalu kemudian manage. Setelah melakukan 4 langkah sebelumnya, selanjutnya bagian pengelolaan dari apa yang sudah dilakukan di langkah-langkah sebelumnya, agar apa yang sudah berjalan tetap dipertahankan dan diolah sedemikian rupa sehingga bisnis dapat terus berkembang dan mengalami kemajuan dalam mengikuti tren yang ada dan mencari tools yang tepat untuk mengukur hasil yang dijalankan dengan akurat dan menghemat waktu. Lalu selanjutnya, sosial media untuk pemasaran bisa kita lihat di sini. Ini adalah nama Instagram dari Kebaya Nadine Magelang. Di sini sudah mempromosikan set tenun, bisa kita lihat di gambar.
Lalu post setelahnya ada set couple gamis, by Nadine Kebaya Magelang. Di sini juga ada nomor tertera jika ingin mengordernya lewat WhatsApp. Lalu ada kebaya sarimbit. Kita bisa lihat di gambar. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan, yang pertama deskriptif kualitatif. Lalu ada observasi, 3 kuesioner, dan 4 dokumentasi. Diagram alirnya dimulai dari step pertama menetapkan visi dan misi organisasi, lalu menetapkan tujuan, lalu menyusun strategi, implementasi, eksekusi, dan strategi. Terus ada evaluasi, monitoring, dan perbaikan. Nah, dari step 1 sampai step 5 ini selalu dilakukan perbaikan atau improvement jika diperlukan. Lalu ada flowchart, dimulai dengan menginput permintaan konsumen dan tuntutan pasar. Lalu kita lakukan riset produk, lalu pengembangan produk, lalu ada decision-nya apakah kelayakannya sudah sesuai dengan standar. Jika tidak, maka akan terus dilakukan riset produk sampai produknya telah menjadi standar yang bisa diterima oleh masyarakat atau konsumen. Nah, jika standar kelayakannya sudah bisa diterima, kita selanjutnya menentukan harga jual. Lalu setelah harga jual ditentukan, mulailah produksi massal. Lalu kita lakukan promosi, pembuatan konten, lalu pasarkan ke e-commerce. Lalu kemudian konsumen akan menerimanya, lalu selesai. 1. Pada data flow diagram, dimulai dengan customer yang melakukan pembelian. Nah, di sini kita mendapatkan data pembelian yang tadi, yang sudah dibeli customer. Ada 2 panah, yang satu mengarahkan kepada inventory list. Di sini datanya bisa diupdate. Purchasing Trends Database. Jadi database yang memuat tentang data pembelian-pembelian sesuai tren yang ada. Lalu bisa update purchasing info. Di sini terjadi penambahan info pembelian. Lalu kemudian di-store ke dalam Purchasing Trends Database. Lalu ada Daily Purchasing Trends. Ini adalah data pembelian tren sehari-hari. Lalu kemudian di-store ke dalam Obtain Purchasing Data. Di-store ke dalam data pembelian. Lalu data ini kemudian disalurkan kepada tim marketing. Nah, dari obtaining purchasing data juga bisa disalurkan kepada tim produk. Di tim produk ini terdapat update buyers account history, kemudian update buyer account info, selanjutnya account history database. Ini di-store ke dalam history database-nya dari customer. Lalu ada daily buyers history yang kemudian di-store ke dalam data pembelian, lalu kembali ke tim marketing. Pada soal kuesioner ini akan dijelaskan oleh Nadine Tiara. Terima kasih Widya Angelika atas penjelasannya. Soal dan kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan yang diukur menggunakan 5 skala ordinal. Yang pertama ada sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga ada kurang setuju, yang keempat tidak setuju, yang terakhir ada sangat tidak setuju. Soal pertama, apakah Anda senang berbelanja menggunakan e-commerce atau media sosial di Nadine Kebaya Magelang? Soal kedua, apakah Nadine Kebaya Magelang memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang? Ya, soal yang ketiga, apakah layanan Nadine Kebaya Magelang
cepat dan tangkas dalam respon Anda di e-commerce atau media sosial. Soal yang keempat, apakah Anda lebih sering berbelanja menggunakan e-commerce daripada berbelanja secara offline? Soal yang kelima, apakah Anda suka dengan program giveaway di Instagram Nadine Kebaya Magelang? Soal yang keenam, apakah Anda merasa berbelanja secara online lebih mudah dan terjamin dalam proses transaksinya? Soal yang ketujuh, apakah feeds di Instagram Nadine Kebaya Magelang menarik dan user-friendly bagi Anda? Soal yang kedelapan, apakah barang yang diterima sesuai dengan gambar yang dipost di Instagram atau di Shopee? Soal yang kesembilan, apakah Anda setuju jika Nadine Kebaya Magelang sering memberikan diskon yang menarik? Soal yang terakhir, apakah Anda menantikan produk yang baru, inovatif, dan kreatif dari Nadine Kebaya Magelang di kemudian hari? Berikut sudah kami hitung perhitungan rank spermanya. Dari 10 responden, kita mendapatkan variabel X, variabel Y, RBX, RX, RBY, RY, D, dan D kuadrat. Berikut bisa dilihat pada tabel yang sudah tercantum. Selanjutnya, hasil dari rank sperman hitung adalah 0,855, sedangkan rank sperman tabel yaitu 0,648. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rank sperman hitung lebih besar daripada rank sperman tabel, jadi H0 ditolak. Artinya, ada hubungan antara media sosial dengan kepuasan konsumen di Nadine Kebaya Magelang. Berikut signifikansi hubungan yang dapat diambil. Signifikansi hubungannya tertera yaitu 8,169 karena T0 sama dengan 8,169 di mana T0 lebih besar daripada TA yaitu 2,306, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya antara media sosial dengan kepuasan konsumen di Nadine Kebaya Magelang terdapat hubungan yang signifikan. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Widya Angelika. Baik, terima kasih Nadine. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil laporan ini adalah e-commerce dan media sosial adalah dua strategi manajemen bisnis yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Melalui e-commerce, bisnis dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pembelian secara online tanpa harus datang ke toko fisik. Dengan demikian, pelanggan dapat dengan mudah memperoleh produk yang diinginkan dan melakukan transaksi dengan cepat, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Di sisi lain, media sosial memungkinkan bisnis untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memperoleh masukan langsung dari mereka. Bisnis dapat dimanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan menyebarluaskan informasi mengenai penawaran produk baru, serta untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, media sosial juga memungkinkan bisnis untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Pelanggan dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan secara langsung melalui platform media sosial dan bisnis dapat memberikan respon yang cepat dan efektif. Dengan cara ini, bisnis dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Berikut adalah daftar pembagian tugas, bisa dilihat di tabel dalam layar ini. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi yang dapat kami bagikan. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.